Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan duduk Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Sandi Agiani. Biasanya dipanggilnya apa? Panggil aja Sandi. Nama saya Ika Wizi Lestari. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak di sini perjalanannya gimana tadi? Agak macet sih sedikit. Oh, iya jam-jam sibuk ya tadi. Iya. Emang kesininya sama siapa? Sendirian. Sebelumnya Mbak pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Ini pertama kalinya. Pernah tahu nggak konseling itu apa? Belum tahu. Ya, di sini saya jelaskan ya Mbak apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor ke klien. Dan juga konselor itu berusaha untuk memandirikan klien tersebut. Sampai sini paham? Dan juga dalam konseling itu ada etika yang harus kita terapkan ya. Pertama, keterbukaan ini Mbak nanti secara terbuka mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah Mbak. Dan juga selanjutnya kesukarelaan ini yakni Mbak kesini nggak ada paksaan dari siapapun kan? Enggak. Ya, jadi nanti Mbak secara sukarela berusaha mengungkapkan apa yang sekiranya menjadi keluh kesah Mbak. Nah, dan nanti ketika ada sesuatu hal yang harus dirahasiakan, mari kita rahasiakan bersama. Sampai sini paham Mbak? Paham. Adapun tujuan dalam konseling itu sendiri Mbak, Mbak di sini paham nggak tujuan konseling itu apa? Belum paham. Jadi di sini saya jelaskan ya. Tujuan konseling ini yakni untuk mengentaskan masalah. Jadi kan kita udah bahas nih pengertian dan etika tujuannya. Bisa kita mulai konseling hari ini? Bisa. Apa yang mengganggu di pikiran Mbak saat ini? Jadi gini Mbak, saya kan udah semester 2 program studi keperawatan, tapi sampai sekarang tuh belum ada rasa enjoy gitu kan, masih ada rasa gimana ya, bimbang gitu, pengen pindah tapi kan udah terlanjur. Nanti kalau misalnya pindah juga kayak buang-buang waktu, buang-buang biaya juga gitu. Sejak kapan Mbak Santi mempunyai perasaan tersebut? Sebenarnya aku ada rasa kayak gitu tuh mulai itu sih minggu pertama masuk kuliah, udah rasa nggak nyaman gitu, tapi masih kayak dipaksain aja terus nanti juga terbiasa. Tapi aku sampai sekarang belum menemukan titik itulah, titik nyaman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ke diri Mbak? Kalau menurut aku pribadi itu kayak lebih faktor lingkungan, sama aku itu belum bisa sepenuhnya adaptasi sama pergaulan juga ya. Terus juga banyak sih sebenarnya kayak tugas-tugas yang begitu menggunung gitu kan, deadline mepet itu kayak ngerasa kewalahan sendiri. Apalagi kelas aku itu kayak lebih ke individual, jadi kayak gimana ya, nggak ada solidaritas, nggak ada saling bantu gitu. Jadi ngerasa kayak bener-bener sendiri, kalau nggak usah sendiri ya udah nggak bisa gitu. Lalu apa lagi yang Mbak pikiran Mbak? Kurang lebih gitu doang sih. Jadi Mbak Santi tadi menceritakan bahwasanya Mbak Santi ini belum terbiasa di lingkungan kelas gitu ya. Belum nyaman juga mungkin. Setelah Mbak Santi tidak nyaman di kelas, apa yang Mbak Santi lakukan? Ya gitu Mbak, masih kayak dipaksain gitu loh, kayak jalannya itu kayak jalan digeret gitu ya. Menjalani sesuatu yang emang bukan passionnya, bukan basicnya, terus juga bukan yang disukai kan, emang bener-bener gak enjoy gitu kan. Ketika Mbak Santi melakukan hal tersebut, apa yang Mbak Santi rasakan? Iya gak enak Mbak. Setelah Mbak Santi melakukan hal tersebut, terus Mbak Santi ngerasa nggak enak, Mbak Santi sendiri melakukan apa lagi selain itu? Kayak lebih penyesuaian aja sih kalau sekarang ya, mungkin karena udah hampir mau setahun ya. Untuk menyesuaikan kondisi Mbak Santi ke lingkungan, Mbak Santi merasakan harus seperti apa? Kayak lebih mending aja sih daripada waktu semester 1 itu kan bener-bener kayak ketemu orang-orang baru gitu ya. Kalau sekarang kayak udah lebih agak mengenal, terus juga mereka juga udah ya gimana sama-sama itu loh, adaptasi lagi gitu.
Lalu setelah itu apa? Kalau misalkan itu kan sering juga ya belajar kelompok atau tugas kelompok itu. Kalau dulu kan emang bener-bener kayak ngegeng gitu loh per kelas, jadi kita itu kayak ngerasa insecure gitu, ih aku nggak punya kelompok apa gimana. Kalau sekarang udah mending sih, udah bisa aku ngajuin kelompok gitu, terus juga belajar kelompok juga udah bisa. Hmm. Jadi tadi Mbak Santi, ketika Mbak Santi melakukan mencoba untuk menyelesaikan diri, akhirnya Mbak Santi ini bisa diterima oleh lingkungan Mbak Santi ya. Iya, perlahan. Jadi pemikiran Mbak selama ini ketika pertama kali masuk belum bisa menyelesaikan, akhirnya bisa terjawabkan, bukan begitu? Iya, Apalagi yang mengganggu pikiran Mbak Santi? mungkin kayak tugas-tugasnya ya sama deadline yang mepet, terus juga kayak praktek itu hampir kayak tiap minggu itu 3 kali. Udah bisa menyelesaikan diri, akhirnya Mbak Santi bisa tenang diterima di lingkungan ya. Iya, Lalu apalagi yang mengganggu pikiran Mbak Santi ini? mungkin kayak tugas sama itu sih ya, praktek yang hampir 1 minggu itu 3 kali, terus juga deadline-nya mepet gitu. Terus waktu tempuh dari kampus 2 ke kampus 1 juga kan lumayan jauh. Orang yang mengganggu pikiran Mbak Santi ini tidak bisa membagi waktu nih antara mengerjakan tugas gitu. Iya. Apalagi tugas yang begitu banyak gitu. Iya. Lalu apalagi yang mengganggu pikiran Mbak Santi? Jadi mungkin kayak waktunya ya. Kalau misalkan kayak kerja kelompok itu malah kayak lebih ke main gitu loh. Jadi tugasnya malah terbengkalai gitu kan. Jadi malah nambah gitu. Sedangkan yang tugas individu juga belum, tapi tugas kelompoknya juga ini dikerjain tapi nggak dikerjain gitu loh. Jadi Mbak Santi ini belum bisa membagi waktu antara bermain dengan mengerjakan tugas seperti itu. Lalu ketika Mbak Santi ini lebih banyak bermain daripada mengerjakan tugas, apakah hal tersebut ini membuat Mbak Santi itu lebih enak atau gimana gitu? Enggak sih, kalau misalkan udah deadline kan pusing sendiri mbak. Ya, kalau menjadi pusing sendiri, apa yang seharusnya Mbak Santi ambil? Kayak mungkin itu ya, kalau misalkan kerja kelompok itu benar-benar dimaksimalin gitu, kayak nggak buang-buang waktu, jadi bisa nantinya itu bisa buat ngerjainnya. Jadi tugasnya malah terbengkalai gitu kan, jadi malah nambah gitu. Sedangkan yang tugas individu juga belum, tapi tugas kelompoknya juga ini dikerjain tapi nggak dikerjain gitu loh. Jadi Mbak Santi ini belum bisa membagi waktu antara bermain dengan mengerjakan tugas seperti itu. Lalu ketika Mbak Santi ini lebih banyak bermain daripada mengerjakan tugas, apakah hal tersebut ini membuat Mbak Santi itu lebih enak atau gimana gitu? Enggak sih, kalau misalkan udah deadline kan pusing sendiri mbak. Ya, kalau menjadi pusing sendiri, apa yang seharusnya Mbak Santi ambil? Kayak mungkin itu ya, kalau misalkan kerja kelompok itu benar-benar dimaksimalin gitu, kayak nggak buang-buang waktu. Maksudnya Mbak Santi tidak bisa mengatur tugas kuliah gitu karena lebih banyak waktu bermain, bukan begitu? Iya, bisa jadi dibilang gitu. Lalu apakah hal yang Mbak lakukan itu menurut Mbak ini negatif apa positif? Lebih banyak ke negatifnya ya, soalnya berarti hal-hal negatif itu dibuat positif gitu. Lalu ketika Mbak Santi berpikir hal negatif itu pengen berubah jadi positif, Mbak Santi sendiri sudah melakukan apa? Sebenarnya udah ada pemikiran, tapi mungkin ke actionnya itu belum benar-benar goals gitu ya. Jadi kayak udah ada pikiran nanti dibagi waktunya gini-gini, tapi kan gimana kalau misalkan udah kumpul mungkin kayak terlena gitu loh. Jadi kayak terlalu asik, jadi lupa sama planning sebelumnya gitu. Jadi ketika Mbak Santi tadi sudah bilang bahwasannya Mbak Santi sudah ada planning ke depan, tetapi ketika Mbak Santi bermain dengan temennya, akhirnya planning itu gagal lagi, dilupakan gitu. Ketika bermain terus melupakan planning Mbak Santi, hal apa yang Mbak Santi lakukan ketika itu? Jadi kayak misalkan udah kayak contohnya ya tugas aja ya, kalau misalkan udah mepet banget kan kayak kewalahan sendiri gitu loh, kelabakan. Jadi nanti ketika
Selanjutnya, apakah Mbak Santi bisa berubah melakukan hal positif ketika Mbak Santi sudah mengetahui bahwasanya nanti bakal kelabakan ketika mengerjakan tugas seperti itu? Sebenarnya udah mulai usaha sih ya, gimana caranya biar itu loh, kayak setiap tugas atau setiap apapun itu bisa terstruktur. Jadi kan kayak aku itu bisa bagi antara waktu main sama waktu kuliah sama waktu tugas gitu. Cuma ya gitu. Jadi Mbak Santi ini sebenarnya sudah mempunyai planning, tetapi belum tepat itu dalam penggunaannya. Gitu. Iya, sudah diusahakan tapi belum sepenuhnya itu. Jadi nanti ketika Mbak Santi sudah mengetahui bahwasanya Mbak Santi punya planning, selanjutnya Mbak Santi mau menerapkan planning tersebut atau enggak? Planning ke depan, apakah Mbak Santi ini nanti bakal bisa menerapkannya? Ya, saya berusaha untuk menerapkan itu lah. Baik atau enggaknya kan sama saya diri saya sendiri gitu kan. Dan juga Mbak Santi sudah mengetahui hal planning apa yang nantinya Mbak Santi lakuin. Jadi sekarang tinggal memantapkan nih planning yang selanjutnya Mbak Santi lakukan, bukan begitu? Benar. Jadi nanti Mbak Santi melakukan apa yang Mbak Santi sekiranya pikirkan gitu. Jadi sampai di sini Mbak Santi sudah dapat menyimpulkan apa yang tadi kita bicarakan. Sudah. Apa yang sekiranya yang Mbak Santi tangkap dari pembicaraan kita tadi? Kayaknya lebih ke itu ya. Yang pertama itu kan adaptasi kan udah terrealisasikan. Sekarang udah bisa gimana, udah bisa bergaul, udah ada relasi dengan mereka. Terus yang kedua waktu. Jadi mulailah belajar membagi waktu gitu. Gimana caranya bisa terstruktur membagi antara yang waktu bermain sama waktu itu kuliah. Dapat Mbak Santi simpulkan ya dari pertemuan pembicara kita tadi. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya kira itu udah cukup. Bisa mengakhiri proses konseling kali ini? Bisa. Yaudah, kalau sudah cukup saya menutup konseling kali ini ya. Iya. Sekiranya nanti ada yang mau dibicarakan kembali, Mbak Santi bisa mengkontak saya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya.